Halo Sobat P3K, perkenalkan saya Jilan Rahmalia sebagai tutor untuk membahas contoh soal tryout P3K. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dua kategori ya. Yang pertama ada kategori kompetensi manajerial dan yang kedua yaitu wawancara. Nah, untuk manajerial sendiri itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati diukur untuk memimpin suatu unit organisasi. Nah, sedangkan untuk kemampuan manajerial itu adalah kemampuan untuk mengatur dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Nah, itu terkait dengan kompetensi manajerial. Nah, sebelum kita bahas soalnya, sebelum kita ke soal, ada tips dan triks untuk mengerjakan soal kompetensi manajerial. Nah, ini dia tipsnya ya. Untuk tips yang pertama, kita harus bisa menganalisis ciri-ciri topik dalam soal. Nah, untuk menganalisisnya itu kita harus menggunakan teknik membaca cepat paham, yang mana kita harus membaca cepat tapi kita langsung memahami inti dari pertanyaan dalam soal tersebut. Nah, dengan begitu waktu akan efektif ya. Nah, lanjut ke tips yang kedua. Kita harus memilih jawaban yang rasional, logis, dan juga masuk akal ya. Nah, lanjut ke tips yang ketiga. Dalam pengerjaan itu kan kita suka dihadapkan dalam suatu tugas gitu ya. Nah, ketika itu kita harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab kita. Prioritaskan dulu tugas kita sendiri, nah baru kita membantu orang lain. Nah, nanti rekan-rekan akan banyak menemukan soal-soal terkait dengan hal seperti ini ya. Nah, untuk tips yang keempat, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang terlibat dalam soal tersebut. Nah, dengan begitu kita akan bisa memilih jawaban yang lebih bijak ya, karena kita melibatkan diri kita sebagai orang yang terlibat dalam soal tersebut. Nah, tips yang kelima yaitu kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku ya di ruang lingkup pekerjaan, karena dengan begitu itu mencerminkan bahwa kita seorang karyawan atau pegawai yang baik yang selalu mentaati peraturan. Nah, tips yang terakhir, kita harus mengutamakan jawaban-jawaban yang memang ada aksi atau perbuatannya ya. Jadi kalau misal nanti kita ragu, kita harus utamakan jawaban yang ada perbuatannya atau ada actionnya. Nah, itu dia untuk tips dan triksnya. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, untuk soal pertama, di sini Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kita berarti sedang mengerjakan sebuah tugas ya, yang mana tugas tersebut 1 jam lagi harus selesai. Namun pada saat itu tiba-tiba ada teman kita yang menanyakan terkait letak suatu buku. Nah, ketika kita diposisikan dalam permasalahan seperti ini, hal apa yang akan kita lakukan kira-kira ya menurut teman-teman? Nah, untuk jawaban A di sini menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Nah, karena kita bukan petugas perpustakaan ya di sana, jadi kita tidak mengetahui kan letak bukunya di rak mana, di tempat mana. Nah, jadi kita lebih baik menyuruh orang tersebut atau rekan kita tersebut untuk menanyakan kepada petugas perpustakaan yang mana dia pasti tahu letak buku tersebut. Nah, jawaban B menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. B ini kita menandakan bahwa kita tidak ingin diganggu ya. Jadi, ini menandakan bahwa kita sedikit sinis kepada rekan kita. Jadi jawaban B ini bukan jawaban yang tepat ya. Lanjut ke jawaban C, memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. Nah, ini bisa kita lakukan ya, namun kan kita sedang mengerjakan pekerjaan kita yang sebentar lagi memang harus selesai. Nah, ini bisa kita lakukan, namun kan kita tidak tahu letaknya di mana. Nah, jawaban C ini bukan jawaban yang tepat ya. Lanjut ke jawaban D, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Nah, jika kita melakukan seperti pada poin D ini, berarti kita akan menghabiskan waktu kita ya, karena kita harus meninggalkan pekerjaan kita, yang mana takutnya nanti tugas kita tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi jawaban D ini bukan jawaban yang tepat ya. Nah, lanjut ke jawaban E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya. Memang meskipun kita tidak tahu, tapi kita lebih baik untuk menyuruhnya menanyakan kepada pihak yang mengetahui letak buku tersebut. Nah, jadi jawaban E ini juga bukan jawaban yang tepat ya.
Nah, jadi untuk jawaban yang tepat ada pada poin A ya. Dengan kita menyuruhnya bertanya kepada petugas tersebut, maka rekan kita akan mengetahui letak buku tersebut dari orang yang memang mengetahui tempatnya. Nah, di sini sudah ada soal selanjutnya, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali. Nah, di sini ada kata-kata kecuali ya. Nah, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus cari tahu dulu terkait sikap-sikap baik yang harus dimiliki pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, ini dia ya, sikap-sikap baik yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam organisasi. Yang pertama ada karismatik, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga tenang, dan yang terakhir mengayomi. Nah, itu dia ya, sikap-sikap baik yang harus dimiliki pemimpin. Nah, untuk karismatik tadi ada ya, mengayomi, ada, nah menggebu-gebu ini tidak ada ya di sini. Jadi kita simpan dulu, menghargai orang lain ada, dan tenang. Ini keempat poin ini ada. Nah, berarti untuk sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali menggebu-gebu ya, yang mana seorang pemimpin tidak boleh memiliki sikap menggebu-gebu. Nah, itu dia jawabannya. Lanjut. Jadi, tujuan dari tes wawancara ini yaitu untuk mengetahui tingkat integritas dan juga moralitas dari para peserta. Nah, jadi jika kita ingin lulus dalam tes wawancara ini, kita harus mencerminkan bahwa kita memiliki integritas dan juga moralitas yang baik. Nah, sama seperti kompetensi manajerial, wawancara juga ada beberapa tips ya. Nah, untuk tips yang pertama kita harus menanamkan ini ya, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika ya. Jadi ketika mengerjakan soal wawancara kita harus konsisten dalam berperilaku mengikuti norma, nilai, dan juga etika yang ada dalam organisasi ya, atau kita juga harus bertanggung jawab dalam keputusan dan juga tindakan yang kita lakukan. Nah, di saat kita mengerjakan soal wawancara, kita harus menanamkan pada poin ini ya. Nah, untuk tips yang kedua, kita harus menguasai kompetensi kita ya sebagai pengajar atau guru. Karena pertanyaan-pertanyaan dalam soal wawancara seringkali berkaitan atau berhubungan langsung dengan kondisi nyata di lapangan ya. Nah, lanjut ke tips yang ketiga, kita jangan terpaku pada satu soal ya. Sama seperti tips-tips yang lainnya, kita ketika ragu akan suatu jawaban atau pilihan, maka kita harus segera menentukan pilihan yang skornya atau nilainya yang paling tinggi, agar kita selanjutnya bisa langsung mengerjakan soal selanjutnya. Nah, untuk tips yang terakhir, kita harus tetap tenang dan juga kita jangan panik ya, karena biasanya soal wawancara atau tes wawancara ini kan selalu ada di akhir tes. Nah, mungkin itu hanya ada sisa waktu untuk mengerjakan soal wawancara, tidak seoptimal waktu-waktu yang di awal. Nah, jadi dengan waktu yang tersisa, kita harus tetap tenang dan juga jangan panik dalam mengerjakan soalnya. Nah, itu dia tipsnya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini, Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru Ari adalah ketika suatu pembelajaran memang ada saja siswa yang kurang berkonsentrasi atau kurang mengikuti pembelajaran. Nah, sikap kita sebagai seorang guru harus seperti apa sih baiknya? Nah, untuk jawaban A di sini, mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Nah, mungkin ini bisa kita lakukan ya, karena kita mengajak diskusi kepada siswa tersebut terkait dengan permasalahan apa yang sedang dia hadapi sehingga dia tidak konsentrasi atau bersikap acuh tak acuh seperti tidak bersemangat dalam belajar. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui masalahnya apa dan kita bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, poin A ini kita simpan dulu, lanjut ke poin B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. Nah, di sini kita bersikap mengelompokkan ya dengan teman akrabnya, yang mana ketika belajar itu harusnya kita berkonsentrasi terkait dengan materi yang kita pelajari ya. Nah, jika kita mengelompokkan siswa tersebut dengan teman akrabnya, itu akan memungkinkan akan terjadinya suatu pembicaraan yang mana hal tersebut bukan terkait materi. Jadi jawaban B ini kurang efektif ya. Tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam soal ini. Nah, lanjut ke jawaban C, memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. Nah, ini kita tidak bisa lakukan ya, karena ini bukan tentang kemampuan, tapi terkait dengan konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran.
Lanjut ke poin D, memotivasi Ari untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada kata-kata motivasi ya, yang mana artinya kita mendorong atau memberikan semangat kepada siswa tersebut agar lebih bersemangat dalam belajar. Nah, namun cara ini kurang efektif ya, karena memberikan motivasi saja, memberikan semangat saja itu tidak langsung berdampak ya pada konsentrasi ataupun keseriusan siswa dalam belajar. Jadi jawaban D ini bukan jawaban yang tepat ya. Nah, untuk jawaban yang tepat ada pada poin A ya. Sebagai seorang guru yang baik, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut terkait dengan permasalahan apa yang sedang dia hadapi sehingga ketika belajar dia acuh tak acuh. Nah, dengan begitu kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Nah, lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini Anda baru saja dipindahkan ke divisi lain di kantor Anda. Namun, di divisi baru tersebut, setiap karyawannya bekerja sangat serius dan jarang sekali melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini ada kata-kata baru saja dipindahkan ya. Yang mana kita sebagai orang baru yang baru pindah ke dalam suatu divisi. Nah, itu berarti kita harus bisa beradaptasi atau mengikuti budaya yang ada di dalam divisi tersebut karena adanya perbedaan dengan divisi kita yang sebelumnya terkait dengan keseriusan. Nah, untuk jawaban A di sini tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat lama. Nah, ini tandanya kita tidak bisa beradaptasi ya dengan lingkungan atau budaya yang ada dalam divisi baru ini. Jadi jawaban A ini bukan jawaban yang tepat. B, beradaptasi dengan budaya kerja di divisi baru tersebut. Nah, mungkin kita bisa beradaptasi ya dengan budaya tersebut dengan mengikuti budaya yang ada di dalam divisi tersebut. Maka dari itu, kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang telah biasanya dikerjakan di dalam divisi tersebut. Jadi jawaban B ini kita simpan dulu, lanjut ke jawaban C. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Nah, ini tidak bisa kita lakukan ya, karena ketika bekerja kita harus serius dengan pekerjaan kita. Kita harus konsentrasi penuh ya. Jadi, jika kita mengajak untuk tidak terlalu serius, itu mengajak dalam hal keburukan ya. Jadi, jawaban C ini bukan jawaban yang tepat. Lanjut ke jawaban D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa pengaruh orang lain. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan soal ya, karena di dalam soal bukan terkait dengan jati diri ataupun hal lainnya ya, itu terkait dengan budaya yang ada di dalam suatu divisi. Jadi jawaban D ini bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk jawaban yang tepat itu adalah poin B ya. Kita harus beradaptasi dengan budaya tersebut, yaitu budaya bekerja dengan serius. Nah, itu juga akan memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan, karena jika kita serius mengerjakan pekerjaan, itu hasilnya akan lebih optimal. Nah, lanjut ke contoh soal wawancara yang terakhir di sini. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, di dalam soal ini kita ditanya terkait kontribusi apa yang akan kita berikan sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Terkait dengan pengurangan pemanasan global ya. Sudah kita ketahui terkait dengan pemanasan global itu akibat dari efek rumah kaca. Nah, adapun beberapa penyebab lainnya terkait dengan pembakaran bahan baku ya, seperti bensin dan juga solar. Nah, bensin dan solar itu berhubungan dengan kendaraan ya, yang mana kendaraan itu digunakan oleh kita untuk berangkat. Nah, di sini kita diposisikan sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat. Nah, jadi kita sebagai ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, kita akan memberikan kontribusi apa nih terkait dengan pemanasan global ini? Nah, untuk jawaban A di sini menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Nah, mungkin kita bisa menggunakan transportasi umum ya, dengan begitu pembakaran solar atau bensin akan berkurang ya, sehingga itu akan mengurangi pemanasan global. Nah, jadi jawaban A ini kita simpan dulu. Lanjut ke jawaban B, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Nah, di sini kata-kata listrik ya, sedangkan di sini terkait dengan berangkat kerja, yang mana listrik tidak ada kaitannya dengan kita berangkat kerja. Jadi jawaban B ini bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk jawaban C, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga sama ya.
Tidak ada kaitannya dengan keberangkatan kita bekerja. D. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Ini juga sama halnya ya, tidak ada kaitannya dengan kita berangkat kerja. Nah, untuk poin yang paling tepat ada pada poin A ya, karena kita setiap hari berangkat kerja, berarti kita harus menggunakan transportasi. Nah, untuk mengurangi pemanasan global, maka kita harus menggunakan transportasi umum. Dalam wujud, kita memberikan kontribusi terkait dengan himbauan untuk mengurangi pemanasan global. Oke, itu dia pembahasan mengenai contoh prediksi soal tryout P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya.